Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zarina Rifka Fitra. Saya dari kelas manajemen malam semester 2. Saat ini saya akan membawakan materi tentang perlindungan konsumen. Sebelum itu, saya akan memberitahukan tentang apa sih pengertian konsumen itu. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, pasal 1/2, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Menurut Hornby, consumer adalah seseorang yang membeli barang atau menggunakan jasa seseorang atau suatu perusahaan yang membeli barang tertentu akan menggunakan jasa tertentu. Sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang, setiap orang yang menggunakan barang atau jasa. Di dalam realitas bisnis seringkali dibedakan antara consumer atau konsumen dan customer atau pelanggan. Konsumen adalah semua orang atau masyarakat, termasuk pelanggan. Pelanggan adalah konsumen yang telah mengkonsumsi suatu produk yang diproduksi oleh produsen tertentu. Yang kedua, konsumen akhir dengan konsumen antara. Konsumen akhir adalah konsumen yang mengkonsumsi secara langsung produk yang diperolehnya. Sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang memperoleh produk untuk memproduksi produk lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainia. Saya dari S1 Ekonomi Manajemen Malam semester 2. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian perlindungan konsumen. Jadi pengertian perlindungan konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1/A, yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Dan pengertian perlindungan konsumen menurut GBHN 1993 melalui TAP MPR nomor 2/MPR/1993 bab 4 huruf F butir 4A, yaitu pembangunan perdagangan ditujukan untuk memperlancar arus barang dan jasa dalam rangka menunjang peningkatan produksi dan daya saing, meningkatnya pendapatan produsen, melindungi kepentingan konsumen itu sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Kusumawardani. Saya dari kelas manajemen malam. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum perlindungan konsumen dan asas perlindungan konsumen. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertama, hukum perlindungan konsumen. Hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas, kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang atau jasa konsumen. Jadi kesimpulan dari pengertian di atas adalah bahwa hukum perlindungan konsumen dibutuhkan apabila kondisi para pihak yang mengadakan hubungan hukum atau yang bermasalah dalam keadaan yang tidak seimbang. Asas perlindungan konsumen ada 5, yaitu yang pertama ada asas manfaat. Asas manfaat adalah yaitu mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan ini harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan para pelaku usaha secara keseluruhan. Yang kedua ada asas keadilan, yaitu partisipasi seluruh rakyat dan dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajiban secara adil. Dan yang ketiga ada asas keamanan dan keselamatan konsumen, memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Dan yang keempat ada mentaati konsumen dan memperoleh keadilan dan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum. Yang kelima ada asas keseimbangan, memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materi ataupun spiritual. Sekian, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Apriliana dengan NIM 142190048. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan perlindungan konsumen. Sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 8
tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Tujuan dari perlindungan ini adalah yang pertama, meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Yang kedua, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan atau jasa. Yang ketiga, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Yang keempat, menciptakan sistem kepastian hukum dan keterbukaan mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Yang kelima, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan ini sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. Yang keenam, meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Baik, jadi kesimpulan dari materi perlindungan konsumen itu sendiri yaitu kesadaran konsumen bahwa mereka memiliki hak, kewajiban, serta perlindungan hukum atas mereka harus diberdayakan dengan meningkatkan kualitas pendidikan yang layak untuk mereka. Jadi mengingat faktor utama perlakuan yang semena-mena oleh produsen kepada konsumen adalah kurangnya kesadaran serta pengetahuan konsumen akan hak-hak serta kewajiban mereka. Pemerintah sebagai perancang, pelaksana, serta pengawas atas jalannya hukum dan undang-undang di Indonesia tentang perlindungan konsumen harus benar-benar memperhatikan fenomena-fenomena yang terjadi pada kegiatan produksi dan konsumsi dewasa ini, agar tujuan para produsen untuk mencari laba berjalan dengan lancar tanpa ada pihak yang dirugikan. Demikian juga dengan konsumen yang memiliki tujuan untuk memaksimalkan kepuasan, jangan sampai mereka dirugikan karena kesalahan yang diakibatkan dari proses produksi yang tidak sesuai dengan standar berproduksi yang sudah tertera dalam hukum dan undang-undang yang telah dibuat oleh pemerintah. Baik, demikian penjelasan dari kelompok kami mengenai perlindungan konsumen. Semoga bermanfaat.